Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, salam sejahtera untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam perkuliahan bahasa Indonesia, tema tentang ragam bahasa ilmiah. Baik, ragam bahasa ilmiah. Saya yakin semuanya sudah paham, sudah tahu tentang apa itu ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah ini sedikit mengulas saja, adalah ragam bahasa yang dipakai dalam kegiatan ilmiah, begitu ya. Nah, dalam video ini saya persempit konteksnya ragam bahasa ilmiah tulis, jadi dalam tata tulis. Nah, ciri ragam bahasa ilmiah itu yang pertama, ragam bahasanya bersifat logis dan eksak. Seperti apa logis dan eksak? Tentunya kalau logis dan eksak itu dapat diukur. Contoh, ada 50 siswa yang mengikuti rapid test di Puskesmas Banguntapan. Itu contoh, 50 siswa, berarti itu eksak, terukur, logis. Siapapun yang mendengarkan 50 pasti memiliki pemikiran yang sama. Selanjutnya, pada ragam bahasa ini penulisannya sering menghindari pemakaian istilah rasa atau subjektif. Contoh, banyak, sedikit, itu satu contoh istilah yang mengandung nilai rasa. Setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda-beda tentang konsep banyak dan sedikit. Ada si A mengatakan bahwa 3 itu sudah banyak, tapi si B mengatakan 2 itu banyak. Si C mengatakan tak terhingga itulah yang banyak. Jadi sesuatu yang bisa dihitung masih dikatakan sedikit bagi dia. Nah, itu yang banyak. Kalau konsep sedikit juga ada yang mengatakan kalau 1 itu sedikit, tapi ada yang mengatakan bahwa setengah itulah sedikit. Ada yang mengatakan kurang dari 2 itu sedikit. Macam-macam. Itu contoh istilah rasa. Tidak hanya banyak sedikit, ada juga gemuk, kurus, kaya, miskin, itu juga unsur subjektivitas. Jauh, dekat, itu juga contoh pemakaian istilah nilai rasa atau subjektif. Setiap orang memiliki konsep yang berbeda. Lama, sebentar juga begitu. Ada yang mengatakan bahwa menunggu dalam waktu 1 hari itu lama. Ada yang mengatakan kalau 1 jam itu lama, 15 menit itu lama kalau menunggu. Tetapi ketika ditunggu 1 tahun pun tak lama. 1 jam tidak terasa, 2 jam tidak masalah, beda. Tetapi anehnya ada lagi lagu yang ada liriknya berbunyi kayak gini, 1000 tahun tak lama. Loh, 1000 tahun itu tak lama, hanya sekejap saja. Itu satu bukti bahwa istilah itu adalah memakai atau mengandung nilai rasa atau subjektif. Jadi dalam kegiatan ilmiah atau dalam ragam bahasa ilmiah tidak diperkenankan menggunakan istilah yang mengandung unsur subjektivitas. Selanjutnya, pada ragam bahasa ini penulisannya sering menghindari pemakaian kata persona, aku, saya, itu dihindari. Sebaiknya diganti pemakaiannya dengan menyebutkan di pemasifan dari kalimat itu menggunakan imbuhan di. Ini contoh penggunaan istilah bahasa ilmiah yang mengandung unsur subjektivitas. Banyaknya mahasiswa ini berasal dari Flores. Banyaknya itu berapa tidak jelas, tapi ketika sudah 50% mahasiswa di sini
berasal dari Flores. Itu sudah mendekati. Kalau di sana punya mahasiswa jumlahnya 500 orang, berarti 50%-nya 250 sendiri berasal dari Flores. Selanjutnya, penelitian ini saya lakukan pada bulan Mei 2015. Ini jelas. Ini saya, ada kata sayanya diganti nanti ya. Kemudian ini juga contoh yang keliru lagi. Pada saat observasi saya mendapatkan data primer dan sekunder. Ini menggunakan kata persona, sebaiknya diganti. Ini contohnya. Ini penggunaan ragam bahasa ilmiah. Mahasiswa AMA yang berasal dari Flores sebanyak 50%. Titik. Kemudian yang tadi penggunaan kata persona berubah seperti ini. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2015. Contoh selanjutnya, pada saat observasi didapatkan data primer dan data sekunder. Ini contoh dilaksanakan, didapatkan, ini contoh pemasifan. Selanjutnya, contoh lain lagi ini pada ragam bahasa penulisannya sering menghindari pemakaian istilah rasa atau subjektif. Contohnya, jarak dari kampus ke tempat penelitian sangat jauh. Sangat jauh ini unsur subjektif. Kemudian contoh selanjutnya, berdasarkan angket diketahui banyak responden yang tidak setuju dengan imunisasi. Di sini ada kata banyak. Selanjutnya, penelitian kemarin menunjukkan bahwa banyak ditemukan ular sawah yang panjang-panjang. Di sini ada kata banyak, ada kata panjang-panjang. Ini istilah subjektif. Lanjutnya, usia ibu-ibu itu terlihat dewasa. Dewasa itu seberapa? Tidak diketahui. Selanjutnya, contoh ragam bahasa ilmiahnya. Ini perubahannya dari kalimat yang mengandung nilai rasa tadi dirubah menjadi kalimat yang terukur eksak atau objektif. Yang pertama, jarak dari kampus ke tempat penelitian adalah 35 km. Jelas ya, 35 atau 5 km juga boleh. Ini jelas. Siapapun yang membaca akan punya pemahaman yang sama tentang angka 35 km. Selanjutnya, berdasarkan angket diketahui ada 15 orang responden yang tidak setuju dengan imunisasi. 15 orang, ini terukur. Selanjutnya, objektif ya. Selanjutnya, penelitian kemarin menunjukkan bahwa ditemukan 10 ekor ular sawah yang panjangnya 2 meter. Ini jelas. Ada 10 ekor ular yang panjangnya 2 meter. Terukur, objektif. Selanjutnya, usia ibu-ibu itu berkisar 30 sampai 35 tahun. Ini juga jelas. Selanjutnya, kriteria bahasa ilmiah yang pertama adalah mengetengahkan masalah dalam bidang ilmu tertentu. Entah itu sosial, ilmu pengetahuan alam, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mengetengahkan sesuatu persoalan secara utuh, meliputi ada pendahuluan, bagian inti, dan penutup. Jadi ketika hanya ada bagian pendahuluan saja, belum dikatakan sebagai karya ilmiah. Selanjutnya, objektif, tidak memihak kepada seseorang atau kelompok orang tertentu. Jadi berpihaknya hanya pada data yang ada. Selanjutnya, persoalan yang diketengahkan dibahas secara rasional, tidak secara emosional.
Selanjutnya, mengutarakan pendapat selalu didukung oleh fakta. Jadi ketika si peneliti membuat suatu pernyataan itu benar-benar harus didukung dengan fakta, data yang ada. Selanjutnya, alur pemaparan sistematis dan runtut. Jadi urut, pendahuluan dulu, bagian inti, kemudian penutup. Jangan dibalik, misalnya penutup, baru bagian inti, baru pendahuluan. Itu salah. Baik, ini contoh judul yang sesuai dengan kaidah ragam bahasa ilmiah. Di luar sana banyak, entah itu dari e-jurnal, kemudian makalah, skripsi, laporan tugas akhir, disertasi, dan lain sebagainya. Di sana banyak banget. Ini hanya penggalan contoh saja. Penggunaan multimedia dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia kelas 10. IPA atau IPS boleh. Efektivitas penggunaan media musik yang berlirik dalam pembelajaran bahasa Indonesia di jurusan bla 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 bla. Itu boleh. Karakter tokoh Joko dalam novel Dari Jendela SMP ini juga boleh. Intinya dari judul-judul ini sudah mengetengahkan suatu bahasa ilmiah. Baik, kalau contoh yang bukan ilmiah, misalnya di kaki Bukit Sibalak, misalnya senja di pinggir ring road utara, itu bukan ilmiah. Boleh judul cerpen ya itu ya. Baik, untuk sementara ini dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya insya Allah mohon doanya untuk ada video selanjutnya. Terima kasih. Tetap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa internasional. Sukses untuk kita. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.